Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Arista selaku Kepala Program Studi Bimbingan Konseling FKIP UMK. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Bimbingan Konseling FKIP UMK. Yang saya hormati juga narasumber tercinta Ibu Lili Iriani Kusumaningrum. Selamat pagi, Ibu. Yang saya sangat sayangi teman-teman mahasiswa entah dari semester 1 sampai dengan semester atas, mahasiswa BK. Halo teman-teman semuanya. Halo, iya kok. Iya, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan, ada yang sudah sarapan, ada yang tadi sama ibunya, ada yang sama temannya. Wah. Oke, lengkap ya di sini ya teman-teman semuanya. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas tentang eksistensi BK di sekolah. Bu Lili, mungkin saya berikan kesempatan untuk berkenalan terlebih dahulu, Ibu, pada teman-teman, pada Bapak dosen. Mungkin nama, kemudian sekarang mengabdi di mana, bekerja di mana, kemudian juga kegiatan sedikit tentang bimbingan konseling di sekolah Bu Lili. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Universitas Muria Kudus, Bapak Arista, Bapak Ibu dosen Bimbingan Konseling FKIP BK Universitas Muria Kudus, teman-teman semua mahasiswa Universitas Muria Kudus yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya di mana. Mohon panjenengan semua berkenan untuk mengikuti apa yang saya sampaikan nanti. Oke, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan dulu. Untuk nama saya Lili Iriani Kusumaningrum. Saya lahir di Kendal 13 Februari 1987. Saya adalah alumni mahasiswa BK Universitas Muria Kudus, lulus tahun 2009 ya, masuknya 2005. Kebetulan pada saat itu diwisuda dengan IPK cum laude dengan predikat mahasiswa terbaik. Saat itu terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu guru dosen sehingga saya bisa sampai seperti ini. Video call ya, Pak? Setelah saya lulus di bulan November 2009, saya mengikuti tes CPNS. Kebetulan pada saat itu formasi bimbingan dan guru BK di Kudus itu tidak ada, dan di Kabupaten Pati ada 11 formasi guru BK baik itu SMP maupun SMA SMK. Kebetulan saya daftar di sana. Alhamdulillah tahun 2010 pengangkatan di SMP 3 Juwana Kabupaten Pati. Selama 8 tahun saya mengabdi di sana. Saya bekerja di sana, mendampingi, mendidik, membimbing anak-anak SMP 3 Cikulo. Dengan banyak pertimbangan, saya memutuskan di bulan Maret, per 1 Maret 2019 ada SK Gubernur, saya dimutasi di Kabupaten Kudus. Alhamdulillah saat ini penempatan di SMP 2 Cikulo untuk melanjutkan tugas tupoksi saya selaku guru BK. Selama saya di sini, selama saya mengajar bimbingan dan konseling, mendampingi anak, ya kita berusaha totalitas. Ketika kita dasar pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu jelas di Permendikbud nomor 111 tahun 2014, di sana dasar hukum kita melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Mulai ada siapa yang harus
menjadi guru BK dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman mahasiswa semua yang ada di sini, nanti panjenengan akan menjadi guru BK yang hebat, guru BK yang luar biasa, mendampingi, mendidik anak-anak, anak-anak generasi bangsa untuk menjadi yang luar biasa. Itu sedikit perkenalan dari saya terkait saya di SMP 2 Jekulo. Untuk selama ini pelaksanaan yang saya lakukan selaku guru BK, apa yang saya kerjakan di sekolah jelas, karena kita tupoksi kita sebagai guru BK mendampingi siswa dengan tugas perkembangan masing-masing agar mereka mencapai tugas perkembangannya secara optimal dengan semua potensi, dengan semua karakter, dengan semua kelebihan kekurangan yang mereka alami. Banyak pengalaman, banyak ya, dengan 2 tempat kerja, dengan ketika saya di Juwana, mengajar di Juwana, dengan di Kabupaten Kudus, yang jelas itu ada perbedaan karena segi geografis masing-masing, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang budaya yang ada di 2 kabupaten itu memang berbeda sekali. Mungkin nanti kita di sini akan sharing bagaimana nanti apa yang akan kita lakukan ketika ada di kabupaten ini, misalkan tadi saya sudah mendengar ada beberapa mahasiswa yang dari Kabupaten Pati, ada yang dari Kabupaten Demak, dengan masing-masing masing-masing karakter dari budayanya itu jelas berbeda. Maka penanganan kita pun ketika di anak, mendampingi anak, ketika kita konseling individu, ketika kita bimbingan kelompok, ketika kita melaksanakan layanan dasar, responsif ya, peminatan individual yang sesuai dengan POPBK itu akan berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Kerjasama dengan semua tim di sekolah. Yang jelas kita di sini tidak bisa berdiri sendiri. Di sekolah itu ada kepala sekolah, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada guru mapel, ada wali kelas. Sinergi masing-masing kerjasama dengan beliaunya itu sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu ketika kita memberikan trust ke anak, memberikan kepercayaan ke anak, ketika kita tahu anak ini seperti ini, kita memberikan kepercayaan ke anak, Mas, posisikan kita itu bisa diterima anak. Ketika kita bisa diterima anak, otomatis mereka akan dengan sendirinya mengungkapkan semua, baik apa yang ada di dirinya, entah itu masalah, entah itu dia bahagia ataupun yang lainnya. Itu terkait dengan pelaksanaan BK yang selama ini saya laksanakan. Jelas Bu, Pak, teman-teman semua, ketika kita bekerja, jelas kita harus kerjasama. Yang pertama, yang jelas itu dengan wali kelas, karena kita tahu posisi kita bekerja sama dengan wali kelas tahu siswa peserta didik saya ini di kelas ini, bagaimana latar belakangnya, itu pun juga harus kita kerjasama, baik itu saat home visit maupun menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi anak. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa sambil sharing lagi ketika memang dari panjenengan semua ada pertanyaan. Intinya kita jadi teladan. Ketika kita jadi teladan, contohlah misalkan, boleh ya Pak, kita sambung ya sekalian langsung. Oke, terima kasih. Pertama, Mas, Mbak, saya biasa memang untuk memanggil siswa-siswa saya itu dengan sebutan Mas, Mbak, baik itu di kelas maupun ketika kita layanan konseling individu maupun kelompok. Itu mungkin berbeda nggih dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mengatakan memanggil dengan kata sebutan siswa-siswa, anak-anak. Untuk saya pribadi, saya membiasakan untuk memanggil mereka dengan sebutan Mas dan Mbak. Itu untuk lebih mengakrabkan kita saja. Tapi tetap ada porsinya masing-masing tanpa mengesampingkan bahwa saya itu sebagai guru BK. Ketika memang posisinya kita menjadi teladan,
Contoh misalkan kita posisinya sedang melakukan lomba. Kebetulan saya pernah mengikuti lomba di tingkat kabupaten pada saat daring itu karya inovatif. Itu pun juga saya sampaikan ke anak, Mas Mbak, ketika kalian memang punya potensi, punya kelebihan di bidang apapun, kita selalu memotivasi anak untuk silahkan dikembangkan, silahkan disalurkan. Kita memfasilitasi terkait dengan di sekolah itu ada ekstrakurikuler, misalkan ada kegiatan lomba, kita pun juga mendampingi, walaupun ada guru mapel yang mendampingi ketika memang di kegiatan lomba, kita lebih ke psikologisnya. Saya sampaikan ke anak, apapun ya hasilnya, contohlah perolehan yang Bu Lili dapat saat ini, misalkan Bu Lili dapat juara 3 lomba karya inovasi tingkat kabupaten dalam rangka HUT Korpri misalkan. Itu saya sampaikan. Ya, saya sampaikan untuk memotivasi anak, kamu pun juga bisa. Seperti itu. Misalkan Bu Lili buat karya, misalkan Bu Lili buat buku. Buat buku itu pun juga sudah masuk di Perpusnas misalkan. Itu pun juga saya sampaikan ke anak, ketika memang kamu punya kelebihan apapun itu, entah itu kalian suka menulis, entah itu kalian suka menyanyi, entah itu apapun, itu yang harus kita tekankan di sana. Memotivasi anak terkait ketika memang kita posisinya di kelas, kita bimbingan klasikal kelas besar misalkan, atau bimbingan klasikal yang ada di kelas di layanan dasar ketika memang ada pelaksanaan POP, itu selalu kita berikan seperti itu. Bu Lili bisa, kamu pun juga bisa. Ketika memang ada anak yang bermasalah, ya nyon sewu, anak dengan karakter masing-masing, anak dengan keunikan masing-masing, ketika memang posisinya gejolak itu ada progres, nah kita mendampingi di sana. Diusahakan kita tidak menjudge anak, diusahakan kita mendampingi anak untuk keluar dari masalah itu. Itu ketika memang di sekolah kami seperti itu. Contoh lagi, ketika memang kita posisinya kebetulan di tahun kemarin saya membimbing anak kelas 9 itu terkait dengan studi lanjut ya, karena memang di program itu ada. Kita membuat program pun sebelumnya itu kita harus menyebar need assessment atau angket kebutuhan. Apa yang mereka butuhkan, itu nanti yang akan menjadikan bahan dasar untuk kita membuat program. Setelah itu, setelah kita analisis, jelas kan ketika memang kita sebar, entah kita manual, entah kita pakai Google Form. Untuk saat ini memang karena kemajuan teknologi, saya memilih untuk pakai Google Form untuk memudahkan untuk responnya kita mengolah. Setelah kita nyebar asesmennya, kita buatkan di Google Form-nya seperti apa. Itu nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa yang semester atas, itu nanti ketika jenengan semua nanti PPL itu pun juga ada. Yang pertama harus dilakukan adalah kita sebar need assessment dulu. Untuk saat ini di sekolah kami, saya pribadi itu memakai Google Form, pakai yang AKPD, angkat kebutuhan peserta didik, itu kita share. Kebetulan memang saya punya grup WA untuk anak kelas 9. Untuk saat ini saya memang ditugasi untuk anak kelas 7 dan kelas 9, karena posisinya hanya ada 4 guru BK di sekolah kami. Saya share di grup, silakan anak-anak mengisi, nanti itu yang akan menjadi bahan dasar untuk Bu Lili memberikan layanan. Misalkan toh di perjalanan waktu ada topik yang memang urgent untuk segera untuk kita bahas, atau masalah yang memang harus kita selesaikan, ya itu nanti bisa dikondisikan seperti itu. Setelah kita share, otomatis nanti kita responnya kita analisis. Ya, di sana jelas mereka hanya menjawab ya tidak, menjawab masalah apa yang memang belum ada di sana, mereka menyampaikan. Nah, itu jadi bahan dasar untuk kita pembuatan program. Jelas, kalau di kurikulum Merdeka itu ada capaian layanan ya. Capaian layanan itu kita tetap pakainya SKKPD, standar kompetensi minimal ya, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Ya, itu endingnya di sana. Nanti siswa dapat mencapai itu. Kalau di Mapel itu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ya, itu yang membedakan di sana. Capaian layanan BK itu untuk di SMP ada 10 ya. Ada 10. Ya, nanti bisalah sebentar.
Oh, nggak bisa untuk share screen ya. Oke lah, ada 10 SKKPD yang harus di ini yang harus dicapai oleh peserta didik untuk anak-anak jenjang SMP. Nanti ada, kalau misalkan ada kesempatan untuk share screen, nanti saya pun juga akan share screen. Itu setelah itu, misalkan tadi ya, untuk di kelas 9 yang mau melanjutkan ke SMA, SMK pilihannya, itu pun juga ada runtutannya. Suatu ketika kita jelaskan layanan klasikal, kita pakainya apa, jelas. Yang saya tampilkan itu misalkan kita tampilan tayangan terkait dengan sekolah lanjutan itu seperti apa. Setelah itu kita pun juga kerjasama dengan sekolah lain. Kita mendatangkan silakan dari sekolah-sekolah lain, misalkan mau mengisi sosialisasi sosialisasi sekolah lanjutan, baik itu SMA maupun SMK, baik itu negeri maupun swasta, kita memfasilitasi itu. Ketika hanya sosialisasi, anak itu belum bisa memahami pemahaman yang utuh, bagaimana SMA itu seperti apa, jurusannya seperti apa, misalkan di SMK yang jurusan farmasi itu yang seperti apa, misalkan yang kecantikan itu seperti apa. Maka kita tahun kemarin itu pun juga kita field trip di salah satu SMK swasta yang ada di Kabupaten Kudus. Kenapa saya ambilnya yang di Kabupaten Kudus? Paling enggak saya memfasilitasi anak-anak yang ada di sini, karena posisinya kebetulan anak-anak yang di SMP 2 Cikulo itu adalah anak-anak yang lokasi tempat tinggalnya adalah di daerah sekitar Cikulo. Kita field trip ke sana, kita ajak mereka ke sana kerjasama. Kebetulan ada SMK swasta yang memang memberikan kesempatan kepada sekolah kami, monggo Bu Lili, misalkan nanti ada siswa-siswanya untuk bisa kunjungan ke sana, saya terima dengan senang hati, saya terima dengan terima kasih. Kita ajak siswanya ke sana, itu pun transport dari SMK-nya. Kita hanya membawa anak, mendampingi anak. Oh ini loh Mas, ketika kamu besok misalkan contohnya tidak memaksakan untuk anak sekolah di sana, tidak, tapi paling tidak ada gambaran, oh seperti ini loh ketika memang di SMK fasilitasnya seperti ini. Mungkin suatu ketika saya mendapatkan tawaran dari SMK yang lain, saya pun dengan senang hati akan menerima terkait dengan apa, tujuannya apa, untuk anak didik saya lebih paham terkait dengan studi lanjut setelah SMA dan SMK. Itu selama ini yang memang sudah saya laksanakan, dan ketika itu pun juga bisa dikemas menjadi sebuah penelitian. Mungkin dari Bapak Ibu guru dosen, mungkin dari teman-teman mahasiswa, dari Bapak Ibu guru yang lain udah terbiasa membuat penelitian, tindakan, bimbingan dan konseling, itu lebih bagus. Seperti ya nyon sewu untuk di PNS pun juga sama Pak, untuk kenaikan pangkat itu pun juga kita harus publikasi ilmiah, kita harus pengembangan diri, kita juga harus ya itu tadi, ketika publikasi ilmiah apakah kita buat PTK, apakah itu kita buat artikel dimasuk ke surat kabar, ataukah kita buat buku yang ber-ISBN. Kebetulan saya pun kemarin sudah memasukkan di Perpusnas, alhamdulillah ini pun juga bisa terbit. Yang di artikel pun juga sudah ada satu artikel yang sudah tayang di tahun-tahun kemarin. Itu pengembangan profesi, walaupun kita sudah menjadi guru, itu pun juga sangat penting di dukungan sistem terkait dengan POP, layanan bimbingan dan konseling. Itu kerjasama anggota profesi, misalkan kita di sini ada MGBK, ikuti semua kegiatan yang ada di MGBK maupun di Apkin itu sementara. Ya untuk apa? Untuk menambah pengalaman kita sendiri, menambah ilmu kita sendiri. Intinya semakin kita menambah ilmu, semakin kita menambah wawasan, semakin kita menambah pengalaman, silahkan kita share ke anak. Kita aja bisa, mereka lebih bisa. Itu semangat untuk teman-teman calon guru BK yang hebat. Intinya ketika kita totalitas untuk anak, insya Allah semuanya akan berkah. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Intinya anak trust, percaya kepada kita. Ketika anak sudah percaya, apapun itu mereka akan sampaikan, apapun.
baik itu masalah, baik dia bahagia atau apapun. Yang kedua, kerjasama. Kita sampaikan kepada wali kelas, kita sampaikan kepada guru mapel, ayo kita sama-sama. Banyak pengalaman-pengalaman, karena posisinya anak punya potensi, anak punya karakter, anak punya kecerdasan masing-masing. Ya, dengan segala yang dimiliki anak. Contoh misalkan, suatu ketika saya home visit ke salah satu siswa, karena kebetulan saat itu daring, ya, daring, posisi COVID melanda. Luar biasa ekstranya ketika memang jelas kalau Bapak Ibu guru pun juga harus anak-anak KKM seperti tadi ya, guru mapel itu ada KKM, paling enggak tugas itu pun harus dikerjakan. Ketika memang jelas Pak, saya pun juga koordinasi dengan orang tua, bagaimana. Saya berusaha untuk menyimpan semua nomor dari siswa saya maupun orang tua. Kalau misalkan toh memang tidak memungkinkan untuk saya menyimpan, saya itu punya daftar siswa asuh. Jadi suatu ketika yang kita butuhkan, itu nanti kita bisa menghubungi. Ketika kita menghubungi pun, kita pun bahasanya tidak dalam artian wadul. Kita sampaikan, Pak, Bu, nyun sewu, laras ya ini, namanya ini, kita sampaikan, nek di rumah seperti apa, kegiatannya seperti apa, ya itu yang kita sampaikan. Ketika memang kita sudah ada sumber data dari orang tua, sumber data dari teman, itu memudahkan kita untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. Oke lah, ini pengalaman. Ketika visit, memang jelas teman-teman di sana siswa dengan kecerdasan yang masing-masing. Ada yang memang misalkan ketika anak itu kan punya kelebihan masing-masing ya. Contoh misalkan di matematika memang saat itu dia tidak bisa. Saya sampaikan karena saya ngajar. Mulai dari kelas 7, 8, 9, otomatis tahu bagaimana kondisi anak saat itu. Saya sampaikan ke wali kelasnya, kebetulan beliaunya pun juga guru matematika. Karena memang anak kok nggak mengerjakan. Saya sampaikan, saya ajak ke sana. Kita home visit. Saya sampaikan, Bu, nyun sewu, karena memang posisinya anak memang butuh pendampingan. Ketika hanya menyampaikan di tayangan video itu karena jelas masing-masing anak itu punya daya tangkap masing-masing, apakah dia audio atau audio visual, ya, itu saya sampaikan lah dari wali kelas tersebut, guru mapel tersebut memang terus mendampingi, caranya seperti ini Mas, caranya seperti ini. Nah, itu tidak hanya kita visit, tidak ada action, tidak ada aksi nyata yang kita memberikan solusi ke anak. Tidak hanya, oh kenapa kue gak nggarap, enggak seperti itu. Karena memang jelas ketika dia tidak mengerjakan itu, yakin pasti ada kemungkinannya, ada penyebabnya. Itu Pak, ketika kita sudah ada di hati anak, yang jelas pasti itu akan kembali ke kita. Itu yang saya tangkap. Sampai kapanpun, misalkan sampai saat ini, dulu saya ngajar di Juwana. Bahkan anaknya sekarang sudah di SMA, SMK. Itu pun masih komunikasi. Kadang pun juga ke rumah. Coba bayangkan, Juwana Kudus. Itu juga sempat setiap enggak hanya tiap Lebaran saja. Mereka datang itu sewaktu-waktu. Ya kadang ngabarinya yaitu habis maghrib misalkan, Bu Lilik saya mau ke rumah. Mereka menceritakan semuanya. Apa yang terjadi ketika dia ada di SMA sekarang. Misalkan nggak ke rumah, mereka pun masih komunikasi. Bu Lili, ini saya mau ke Papua, saya mau berlayar, doakan ya Bu. Itu ketika kita sudah diterima di anak, monggo Bapak Ibu guru semua, monggo teman-teman mahasiswa semua, kita totalitas, ya kita memberikan yang terbaik untuk anak. Insya Allah mereka pun akan menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia saja. Itu sekelumit tentang pengalaman saya. Gitu nggih Pak. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Wah, ini itulah teman-teman semuanya gambaran sebagai guru BK ya. Gambaran dari susahnya sampai dengan dicintai dengan murid-muridnya kayak gitu. Dari awal harus ada need assessment-nya, kan tidak semerta-merta kita memberikan layanan itu langsung gitu kan enggak. Kita harus punya dasar juga. Iya, ada dasarnya. Iya. Ada dasarnya. Dasarnya adalah kalau Bu Lili pakainya AKPD. Bisa pakai yang lain, bisa pakai DCM, monggo silakan. Nanti teman-teman semua yang mungkin dari semester atas sudah paham nggih apa saja cara untuk
need assessment-nya. Nanti Iya. teman-teman yang semester bawah, semester 1, mungkin 3 dan lain sebagainya kita belajar bersama. Nah, Iya. tadi juga Bu Lili menjelaskan tentang apa sih bimbingan konseling di sekolah. Nah, ini nanti semester 1 yang ngajar saya nanti. Jadi, matur suwun Bu Lili sudah memberikan gambaran sangat jelas sekali tentang bimbingan konseling. Nanti membantu saya saat berdiskusi dengan teman-teman di semester 1. Intinya kita bisa lebih paham ketika dijelaskan oleh praktisi yang melakukan hal-hal konkret bimbingan konseling di sekolah gitu. Ya teman-teman semuanya ya. Nanti jangan kaget bimbingan konseling itu apa, kita belajar bersama. Beberapa hal yang disampaikan Bu Lili tadi sangat menggambarkan pembelajaran kita di mata kuliah landasan dan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Ya Bu Lili, ini saya ada beberapa pertanyaan. Iya, mungkin nanti teman-teman juga penasaran. Bu Lili pernah dulu mendengarkan BK polisi sekolah, iya toh? BK polisi sekolah. Iya. Oh iya. Iya. Kalau menurut Bu Lili, bagaimana sih caranya menjadi guru yang tidak agar kita tidak dilabeli oleh murid? Iya. Guru atau guru bimbingan konseling itu adalah polisi sekolah. Pripun Bu Lili? Oke, jelas. Kita di sekolah itu ada tata tertib yang jelas. Itu pun juga sudah kita sampaikan ke siswa. Sosialisasi tata tertib di sekolah itu seperti apa. Nah, ketika memang kenapa ada label? Karena posisinya memang kita memposisikan seperti itu, Pak. Ya, kita memposisikan diri kita seperti itu sebagai polisi sekolah, tapi kan enggak. Sebetulnya BK itu tidak seperti itu. Kita carilah misalkan jelas namanya anak ya Pak, namanya anak. Itu suatu ketika goyah, suatu ketika memang proses cari jati diri. Suatu ketika memang ada ya batu-batu kerikil lah, itu wajar. Contohlah misalkan posisinya saat itu dia melanggar tata tertib, adalah seperti itu di semua sekolah saya yakin ya. Tinggal kita bagaimana penyampaiannya. Kenapa? Kan kita cari dulu yang jelas. Kenapa kok sampai anak melanggar? Kenapa kok tidak pakai dasi? Kenapa kok kan gitu. Kita gali. Intinya Pak, kita memberi solusi. Solusinya itu tidak dengan kita langsung memberikan dasi, enggak. Misalkan sajalah contohnya. Anak sebenarnya bawa, cuman tidak dipakai. Tidak dipakainya karena apa? Mungkin posisinya dasinya rusak. Kan ada ya ketika di dasi itu ada perekatnya, mungkin perekatnya itu sudah tidak berfungsi. Oke. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke anak. Oke, kita tidak harus beli, manfaatkan yang sudah ada. Kita tanya dulu, bisa enggak untuk memakainya? Karena biasanya dasi-dasi yang ada di sekolah, yang memang disediakan di sekolah, itu dasinya sudah ada yang memang kita manual pakainya, ada yang memang tinggal direkatkan saja. Ketika memang anak terbiasa direkatkan, kebetulan itu rusak, paling enggak kita pun juga harus mengajarkan ke anak, ini loh caranya pakai dasi itu seperti ini. Ya, kita sampaikan ke anak, lihat ya Bu Lili ya, gitu. Tak lihatkan, ini posisinya seperti itu, sepele sebenarnya. Tapi ketika kita mendidik, membimbing dengan hati, memberikan solusi, memberikan alternatif pemecahan masalah, itu tidak ada akan kesan guru BK sebagai polisi sekolah. Itu Pak, itu contoh kecil saja. Itu. Oke, suatu ketika memang kita tegas, karena memang kita punya aturan, kita punya tata tertib yang memang harus dipatuhi oleh siswa. Tapi ketika siswa bermasalah, kita cek dulu penyebabnya apa, masalahnya apa. Itu yang kita bantu. Tidak dengan menjas anak. Apalagi posisinya untuk saat ini nyun sewu, ketika kebijakan pada saat PPDB lah, kebijakan pada saat PPDB itu ada jalur yonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan perpindahan tugas mutasi orang tua. Ya, itu. Kita untuk selama ini kebetulan saya pun juga membantu di sana. Itu pun juga kita lihat Pak, karena memang yonasi otomatis yang diterima di sekolah ini adalah anak-anak yang lokasinya dekat dengan rumah, berapapun nilainya.
Sama dengan afirmasi. Afirmasi itu jika memang anak itu punya kartu KIP dan KIP-nya itu masuk di DTKS. Itu pun juga kita ngecek. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu, nyun sewu, itu pun juga dengan banyak masalah, dengan banyak, yaitu kelebihan dan kekurangannya, bukan dengan banyak masalah, bukan. Saya ralat, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya, itu yang harus kita gali. Misalkan anak itu punya KIP, jelas, ketika memang anak punya KIP itu ada syarat untuk anak dapat KIP, kan gitu. Apakah memang dia anak yatim, apakah dia anak piatu, apakah dia memang dari kelompok dari keluarga yang tidak mampu. Itu Pak, BK itu di sana mendampingi anak seperti itu sampai sejauh itu. Dan kebetulan untuk di PIP pun kebetulan di Kudus ya ini dari kabupaten, dari Pemda itu pun juga menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu untuk anak-anak yang benar-benar yang tidak punya KIP tapi tidak mampu, itu pun juga kita seleksi. Nanti kita ajukan, bukan kita seleksi, kita ajukan. Yang jelas banyak ya. Selama kita bisa mengajukan ke KIP-nya, kita ajukan di Si Pintarnya, aplikasi Si Pintar. Misalkan enggak, ya kita ajukan di sana. Itu untuk mengcover anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bisa memaksimalkan, mengoptimalkan semua yang mereka punya. Itu. Sampai sejauh itu ya Pak. Bagaimana peran BK bukan menghukum gitu, bukan menjudge, tapi berdiri di depan murid-murid sebagai petunjuk atau sebagai contoh, betul gitu. Seperti yang teman-teman dengarkan tadi, tugas bimbingan konseling itu tidak hanya memberikan bimbingan saja. Buli tadi juga menceritakan tentang beasiswa, kemudian menceritakan tentang kok akademik anak seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali anak-anak semuanya, teman-teman semuanya. Jadi sangat konkret. Kalau ada sampai ada yang bilang BK itu nganggur, nah, itu nggak pernah main ke BK. Gitu. Iya, betul sekali. Kembali ke unjuk kerja kita, Pak. Unjuk kerja kita. Ketika memang kita melaksanakan layanan bimbingan konseling sebenarnya, ya kalau misalkan kemampuan masing-masing Bapak Ibu guru tentang pastinya memang berbeda-beda. Tapi ketika kita totalitas di sana, kita memang memberikan pelayanan yang ya kembalilah kita ketika kita memang niatnya insya Allah berkah untuk kita sendiri, kembali ke kita sendiri untuk mencerdaskan, untuk membimbing siswa generasi kita. Ya, semoga mereka pun menjadi pemimpin yang memang benar-benar yang luar biasa, yang hebat. Baik itu keterampilannya, kecerdasannya, attitude-nya, karakternya, itu yang akan kita berikan ke anak. Seperti itu Pak. Itu kita berusaha, yaitu tadi ketika memang kita dengan kapasitas saya, misalkan posisinya suatu ketika saya butuh pengembangan profesi dengan mengikuti pelatihan, dengan mengikuti seminar, harus yang seperti apa. Ya kalau sekarang memang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu guru diberikan kesempatan di platform Merdeka Mengajar ya PMM. Di sana banyak sekali contoh aksi nyata yang bisa diupload, bisa diunduh. Misalkan memang bisa dipakai di sekolahan. Oh seperti ini loh gambarannya, seperti itu. Itu pun juga perlu. Jangan sampai kita berpikirnya aku sudah puas dengan ini, saya sudah puas dengan kinerja yang seperti ini. Diusahakan jangan. Ya intinya itu tadi, memperbaiki diri, meningkatkan profesi itu. Bekerja dari hati. Bekerja dari hati. Pengalamannya Pak. Oke Bu, betul. Jadi kalau ini semuanya ya, mungkin tidak hanya di BK saja, tapi semua guru entah dari mata pelajaran apapun, dari dari tingkatan bawah sampai dengan atas, pasti membutuhkan kerja dari hati. Karena yang kita layani itu bukan robot, bukan barang, tapi adalah sama-sama manusia yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan kasih sayang, terus kemudian cinta, terus kemudian hati kita untuk mereka, seperti itu. Makanya sekarang kan pemerintah mencanangkan tidak ada namanya bullying, tidak ada hukuman secara fisik,
tidak ada hukuman secara verbal dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Memotivasi, memberikan petunjuk untuk siswa-siswa sekalian. Begitu nggih, Bu? Iya. Iya. Memang untuk di sekolah-sekolah itu kemarin itu sempat ada juga program deklarasi ramah anak, Pak. Kita pun juga menyampaikan karena memang posisinya itu gini ya, di kita itu ada kesiswaan. Kita kerjasama di sana. Ketika memang ada program itu pun juga kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa memang kita mencanangkan semuanya adalah sekolah ramah anak. Diusahakan memang tidak ada, kita komitmen tidak ada bullying di sini. Nah, tapi ya itu tadi kembali ketika memang posisinya anak gitu nggih Pak, anak itu dengan segala ya segala ya unik ya itu. Ketika seperti itu tetap kita mengarahkan, tetap kita ya intinya seperti itulah, diusahakan untuk tidak terjadi bullying dan semacamnya itu Pak. Nah di dulu di sekolah kami yang dulu di SMP 3 Juwana itu kita koordinasi dengan kepolisian, kita koordinasi dengan kerjasama dengan TNI yang di sini pun juga sama. Teknis yang di sana itu ketika upacara itu di hari momen-momen tertentu itu memang yang jadi pembina upacaranya adalah dari instansi-instansi yang kita ajak kerjasama. Misalkan polisi, ya udah memang pembinanya adalah Bapak Kapolseknya misalkan. Terus setelah itu kita ada sosialisasi bagaimana sosialisasi tentang tata tertib di berlalu lintas di jalan raya, itu juga sama. Di TNI pun juga sama, tentara pun juga sama. Kita koordinasinya seperti itu, kerjasamanya seperti itu. Dengan puskesmas pun juga iya, terkait dengan pertumbuhan fisik dari siswa seperti apa. Itu. Misalkan ada sosialisasi tentang misalkan kesehatan reproduksi remaja misalkan, itu pun juga kita bisa memfasilitasi bekerja sama dengan puskesmas setempat. Itu Pak. Agak dekat sini nah. Sebagai guru juga di sini bukan berarti tahu semuanya gitu. Iya, kita kerjasama. Jadi kita perlu orang-orang yang berkompetensi, ahli di bidangnya. Supaya tepat sasaran dari ilmunya tidak melenceng begitu. Iya, itu Pak. Itu biasanya kita seperti itu. Jangan menganggap diri kita itu sempurna. Itu. Ketika memang kita butuh narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya, ya nggak ada salahnya. Seperti itu Pak. Betul. Itu. Jangan menganggap guru kita sempurna, karena dulu mungkin teman-teman semuanya waktu SMA, di SMP dulu waktu sekolah menganggap guru BK melakukan apa saja untuk membantu murid-muridnya sampai lulus, sampai ke perguruan tinggi. Itu sebenarnya di backstage-nya ya. Backstage-nya luar biasa, itu muter-muter ngasih sampai row depan belakang salto dan lain sebagainya. Hingga perjuangannya sampai menembus ke sana ke sini. Mungkin tadi Bu Lili juga menjelaskan bahwasanya bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMK, SMA yang ada di Pulau seperti itu. Jadi ring atau istilahnya circle-nya bertambah. Informasi yang diserap oleh SMP atau sekolah itu bertambah. Nah, itu perjuangan guru BK sebenarnya. Gitu Bu. Iya, gini Pak ya. Tidak, karena memang di sekolah itu ada tidak hanya guru BK ya Pak. Di sekolah itu ada wakil urusan humas. Kita pun juga kerja sama di sana. Contoh misalkan kayak kemarin itu di kelas 7, 8, 9 kita mendatangkan psikotes ya Pak. Kita mengadakan psikotes mendatangkan dari Yogyakarta ya, lembaga psikologi dari Yogyakarta. Memang di sana menawarkan, ketika kita sampaikan ke kepala sekolah, ini tujuannya untuk ini Pak, tujuannya untuk ini seperti itu. Dan ketika memang kepala sekolahnya mengizinkan terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya, yaitu akan lebih menguntungkan untuk ke anak. Itu terkait dengan pelaksanaan psikotes baik untuk kelas 7, 8 dan kelas 9 itu Pak. Gitu teman-teman. Betul sekali. Bu Lili, saya penasaran kalau di SMP ini Bu Lili sudah menerapkan BK kurikulum Merdeka belum ya?
Kebetulan untuk di kita itu kan ada 2 kurikulum, Pak. Untuk di kelas 8 9 itu masih pakai kurikulum 2013. Untuk yang kelas 7 itu memang kita ada kita menggunakan kurikulum Merdeka karena memang posisinya ini program yang sedang dicanangkan oleh Kemdikbud gitu nggih. Lah untuk di kelas 7 ya ini pertama kali kita itu di kelas 7 kan sudah saya katakan tadi, saya itu mendampingi kelas 7 8 9 itu nututi kasarannya ya, nama kerennya nututi bocah. Dari sini ketika di kurikulum Merdeka itu dijelaskan bahwa memang posisinya kita itu memberikan untuk guru mapel ya, kita memberikan materi itu sesuai dengan fasenya. Ketika memang dia belum mampu di fasenya, otomatis materinya pun akan diturunkan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sama anak-anak di kita itu sama sih sebenarnya untuk di BK, karena capaian di kurikulum Merdeka untuk bimbingan dan konseling itu capaiannya ya SKKPD. Sama kan ketika memang kita pakai kurikulum 2013 itu menurut pendapat saya nggih, itu menurut pendapat saya. Untuk teknisnya karena kembali kita sudah pakainya POP, layanan dasar, responsif ya, perencanaan individual, dukungan sistem. Itu juga sama di sana. Contohlah ini sempatlah misalkan ya komponennya ada di kurikulum Merdeka, di sini ada bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka, ini sempat saya cetak, itu pun juga sama. Ketika saya lihat di sana ada komponennya apa saja, layanannya apa saja, asasnya apa saja. Cuman ya itu tadi, untuk misalkan di guru capaiannya sama SKKPD, untuk di SMP ada 10, untuk di SMA tambah 1. Nah, itu yang di SMA SMK itu Pak, itu terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka untuk bimbingan dan konseling. Oh iya, untuk teman-teman semuanya, mungkin waktu lulus SMA atau SMK dulu belum pernah dengar ya kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka sebenarnya baru diterapkan pemerintah itu 2 tahun akhir ini gitu, ya. Yeah, jadi nanti secara jelasnya kita belajar bersama di kelas. Tapi yang jelas untuk kurikulum Merdeka itu kalau BK sebenarnya sama saja kalau menurut saya, ya. Sama saja. Kita fase D, kita pakainya kan fase D, sama kan. Di sini juga sama, cuman ya itu tadi di sana ada ini memang capaian capaian layanannya, ada alurnya, ada modulnya, modul ajarnya. Itu misalkan itu di MAPA seperti itu, di BK pun juga sama layanan. Capaiannya apa ya? Capaiannya itu saya pun dulu ketika memang posisinya ada pelatihan kurikulum Merdeka di sekolah, itu memang dari pengawas narasumbernya, saya pun sempat telepon sama Bu Indah Lestari, Mbak Indah, untuk nek kok di MAPA seperti ini ya, ada ATP, ada CP, untuk di BK seperti apa ya, karena memang posisinya untuk narasumber pengawas di tempat saya itu memang bukan dari BK. Jadi memang ya itu BK berdiri sendiri gitu, BK berdiri sendiri seperti itu. Oke lah, kalau memang capaian memang kita pakainya SKKPD berarti ya kan sama, tujuan akhirnya endingnya sama di SKKPD itu. Ya mungkin apakah istilahnya atau semacamnya yang memang membedakan, ya kita kan ya mengikuti saja lah. Intinya prakteknya, saya prakteknya seperti apa, sehingga tujuan awal kita membantu siswa untuk mencapai tahap perkembangan secara optimal itu tercapai. Begitu kurikulum untuk BK sebenarnya menarik sekali teman-teman untuk dipelajari. Cuma banyak sekali yang perlu kita kaji juga, karena betul yang dikatakan Bu Lili bahwasanya di BK itu sangat berbeda sekali dengan mata pelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kan biasanya itu kalau guru-guru mengerjakan kurikulum atau administrasi kurikulum BK itu kan bareng-bareng ya. Nah, BK yang nggak bisa bareng-bareng dengan ibu guru yang lain. Ya, paling gini ya Pak, kalau kita itu kita kan ada MGMP, kita share bareng. Untuk formatnya mungkin bisa sama ya,
tapi untuk isinya itu kan kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa copy paste sebenarnya ya seperti itu, karena kita sesuai ketika kita sudah nyebar need assessment di sana sudah jelas programnya seperti apa selama selama 1 tahun itu semester ganjil maupun semester genap itu di sana ada programnya, apa yang mau jenengan berikan, topik apa yang mau kita sampaikan, materi apa yang akan kita sampaikan itu di sana sudah jelas. Untuk RPL-nya kan kita tinggal menyesuaikan saja dari topik yang sudah ada. Gitu. Ini teman-teman RPL apa gitu kan? Ya. Silabus apa itu namanya? Ya. Ya nanti jelasnya kita ngobrol di kelas. Nanti kita deh di mata kuliah saya di landasan dan dasar SMPK saya juga pengen ikut mengundang Bu Lili juga. Mungkin juga ikut berbagi ilmu. Nanti biar teman-teman sudah punya sedikit dasar gitu Bu. Ya, monggo. Seperti ini kan teman-teman yang semester 1 mungkin ada yang belum ada gambaran. Mungkin itu apa sih kayak apa? gitu, Iya. Oke, itu memang untuk konsumsi yang semester atas. Napas. Tidak apa-apa teman-teman semuanya. Rasanya bersin. Kita di pertemuan Enak nggak bersin itu? Terus ya. konkret sekali. Nah, sekarang kalau bersinnya pakai alat nikmat enggak? Mungkin di pertanyaan acara ini ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan terlebih dahulu. Jadi nanti tidak di akhir semuanya bertanya, boleh di tengah Sekarang silakan. Diki gimana Diki? Masih akan terus Ayo. merokok? Ayo. Monggo. Nanti akan sebisa saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini momen yang belum tentu kita ada kesempatan seperti ini. Silahkan tanya. Teman-teman harus memanfaatkan waktunya. Gitu kan. Mumpung gini ya Pak. Kita tidak kesempatan ini termasuk saya saat ini. Karena kebetulan kan kemarin memang saya ada tawaran Mbak Lili mau. Saya memang ambil untuk pengalaman saya. Ini memang edisi pertama saya launching. Saya launching dengan teman-teman mahasiswa. Memang biasanya itu saya ada di depan siswa saya. Saya mencoba untuk saya ada di antara teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru dosen. Karena pengalaman itu tidak datang, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi luar biasa sekali Bu Lili, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sudah sangat membantu pekerjaan saya nanti ya Bu. Nggih, saling bantu ya Pak. Nggih Bu. Ayo teman-teman semuanya. Jadi orang tua anaknya Diki. Kata Mbak Rizky bertanya. Monjo. Bangga enggak Diki? Ya. Saya pengen yang cantik, yang cewek-cewek. Kenapa lo? Keluar. Jadi Ini namanya Rici Anissa Cikal ini cewek ya? masing-masing caranya supaya Anissa Cikal. berhenti merokok. Satu-satu harus mengungkapkan. Oh Angelica. Dan lalu temennya yang Silakan Mbak Angel. canduan ini. Silakan kalau bertanya. Terima kasih Pak. Sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu. Saya Angelica Nuriski dari semester 5. Halo, Boleh Iya. ingat saya enggak Bu? Muridnya Bu Lili ya. Gitu. Iya. Jadi dulu di SMP 3 Juwana. Oke, iya. Sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah Bu Lili. Bu Lili gimana kabarnya Bu? Selain Alhamdulillah Bu Lili sehat. pengawasan kan berarti karena Ini Mbak Angel ya. bawa umur kan? Oke, pertanyaannya gimana Mbak Angel? Apalagi lu? Mau bertanya Bu, selama Bu Lili ngajar jadi guru BK itu masalah yang paling susah itu apa sih Bu yang selama menghandle siswa gitu loh Bu, itu apa yang paling susah? Terus terutama kan kemarin kan beberapa tahun sempat ada pandemi juga kan, itu gimana Bu? Boleh langsung dijawab. Gimana Mbak Angel? Mau ditambah lagi? Oh, mau Udah? disuruh tambah loh sama Bu Lili. Enggak, maksudnya tadi kok kepotong. Cukup? Dari hati apa dan lebih real? Ya cukup Bu. Oke. Terima kasih Mbak Angel. Ini adalah salah satu muridnya Bu Lili ya di SMP 3 Juwana.
yang tertarik untuk gabung di memilih jurusan bimbingan dan konseling sebagai cita-cita, gitu ya Mbak Angel. Gini Mbak Angel, semua masalah yang dihadapi anak, termasuk apa yang harus dilakukan, masing-masing itu punya titik kesulitan masing-masing. Ketika pandemi jelas ya kita tidak tahu kondisi masing-masing anak seperti apa. Ketika memang saat itu saya pun ketika pandemi saya pun juga menggunakan sosial media, entah itu kita pakainya Classroom, itu saya pun juga ada Classroom yang BK tiap kelas. Baik itu saya share lewat WA info apa. Nah, ketika memang kita menggunakan kuota internet yang memang butuh banyak sekali, itu pun juga banyak kendala. Pembelajaran saat KBM daring itu sangat banyak sekali kendalanya. Satu, jelas koneksi internet. Ya, tidak semua siswa itu dari keluarga mampu. Yang kedua, kapasitas kita selaku guru. Nah, itu pun juga kita harus berekspresi di sana. Bagaimana anak bisa menerima materi yang kita sampaikan dengan apa? Ya, kita mengemas sebagus mungkin, kita mengemas sebaik mungkin agar anak itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu tidak mudah. Kita harus menggunakan aplikasi, kita harus dituntut untuk bisa IT. Nah, monggo. Dan itu pun juga sama lah tadi ya. Contoh saja, ketika Yunasi dengan kecerdasan masing-masing. Bu Lili itu di kelas 7 kemarin, yang sekarang sudah lulus anaknya. Di kelas 7 itu hanya 1 semester lebih 3 bulan karena PTS semester 2. Setelah itu daring. Kebetulan di awal informasinya saya pertama kali di kelas 7 itu sudah dapat masukan dari panitia MPLS. Ada anak yang tidak bisa baca, ada anak yang tidak bisa menulis. Loh, kok Bu sampai seperti itu ya parahnya, misalkan katakanlah seperti itu. Itu kondisi yang ada. Terus gimana langkahnya Bu Lili? Ya nggak mungkin lah kok misalkan anak langsung dimarahin, enggak. Ya bagaimana cara kita dan anak bisa baca, ya. Saya memilih, oke lah, dedikasi. Intinya semuanya lillah. Ya, ini hanya saya sampaikan karena pengalaman. Anak memang nggak bisa menulis. Untuk menulis, untuk bisa dibaca endah, itu pun tidak sempurna. Ada Bu Lili, ada. Terus gimana Bu Lili? Ya udah. Bagaimana cara kita? Bagaimana mencari solusi untuk anak ini? Padahal yang jelas bukan dari keluarga mampu. Dia anak yatim. Karena Yunasi, ya wis bejane lah kesana nih, diuntungkan. Coba bantu. Jadi bingung. Terus gimana Bu Lili? Ya udah, memang Bu Lili berusaha. Di sini yang dekat bimbel mana? Bu Lili cari, karena posisinya Bu Lili baru di sini. 2019 Maret Bu Lili di sini. Cari, tanya teman-teman sini, mana ya Bu rumah yang bimbelnya? Saya ke bimbelnya, saya memang minta tolong, Mbak, kalau misalkan privat itu berapa? Sekian Bu. Oke Mbak, karena ini nyuwun sewu, ini pribadi. Bukan atas nama sekolah, saya pribadi untuk anak. Udah berhenti nih ngerokok nih. Minta tolonglah misalkan kok bisa nego, bisa enggak misalkan harganya lebih murah, diturunkanlah harganya. Saya hanya minta 10 kali pertemuan saja ya Mbak. Ya jenengan yang bantu, intinya kita bersedekahlah untuk anak yatim. Ya sama, proses ketika memang ya kurang perhatian keluarga, minat anak kurang, hasilnya seperti itu. Kita perbaikilah, kita nggak bisa kok harus membalikkan telapak tangan, nggak bisa, semua butuh proses. Ketika sudah kebetulan ya itu tadi daring. Ingat dosa. Ya, daring. Ingat mati. Dulu di sekolah itu pun juga diberikan kuota gratis. Karena memang posisinya ada
bantuan dari pemerintah untuk bisa dibelikan kuota gratis untuk semua siswa. Itu tadi Mbak, terkait dengan anak Indonesia. Bu Lili anaknya lulus, alhamdulillah lulus. Ketika kenaikan kelas gimana Bu Lili? Ya kembali Bu Lili sampaikan, kita kerjasama, nggak bisa nek kok aku dewe. Saya butuh teman-teman semua, support dari Bapak Ibu guru semua, karena memang kondisi anaknya seperti ini. Ya, setelah ini kembali ya, keputusan ada di anak, apakah dia mau melanjutkan ataukah dia mau kejar paket. Itu keputusan ada di anak. Yang jelas kita mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Itu. Titik kesulitan masing-masing masalah itu tergantung kita menyikapi. Ketika kita berdoa sama Tuhan, mudahkanlah apapun, insya Allah dimudahkan. Itu Mbak, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali, ketika memang kesulitan itu kepada siapa kita mengadu, ya jelas tetap kita kembali kepada Tuhan. Kita sampaikan ke yang berwenang. Misalkan di sini ada kepala sekolah, ya kita sampaikan, Pak, memang kita punya anak seperti ini, perlakuannya sudah kita perlakukan seperti ini. Ini kembali ke masing-masing pemangku kebijakan. Alhamdulillah lulus di tahun kemarin. Itu Pak. Luar biasa. Angelika gimana? Ada tambahan lagi? Sudah terpuaskan belum? Sudah Pak, terima kasih buat atas jawabannya, atas sharingnya. Iya. Oke, sama-sama. Gak usah nangis, sudah. Enggak Pak. Iya, dari tadi Angelika ini on cam terus tak kenapa gitu. Oh ternyata muridnya Bu Lili. Muridnya Bu Lili. Oh masih Iya. namanya Bu Lili ya? Iya, semester berapa Mbak Angel? Semester 5 Bu, kebetulan kan dulu itu gapir 1 tahun. Nah Iya. itu tahun 2020-nya baru ambil kuliah lagi gitu. Oke, tetap semangat, semoga sukses Sudah ada semuanya. role modelnya Angelika. Nah, terus berhubungan dengan Bu Lili. Kamu kenapa sih lo? Terus contoh kalau ada sempat waktu main ke sekolahnya Bu Lili. Ya, Bu Lili Oke. memberikan layanan malah lebih bagus. Itu ya. Boleh, monggo, silakan. Terus kemudian yang lain silakan. Tak pilih atau milih sendiri? Saya Pak mau bertanya. Oke. Oke, Mbak. Ini namanya siapa? Tarisa. Kenalan dulu. Nama saya Prasetya Dusta. Saya dari semester 5. Saya mau bertanya. Ibu, Ya, bagaimana jika orang tua tidak percaya ke anak dan orang tua lebih percaya ke omongan orang lain yang belum tentu orang itu tahu betul tentang kita sebagai anak. Bukankah seharusnya orang tua itu harus mempercayai anaknya daripada percaya ke orang lain? oke. Langsung dijawab ya Mbak Tarisa ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Tarisa. Kembali lagi ya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Gitu ya. Ketika memang mungkin suatu ketika orang tua ya Mbak, Bu Lili pun juga kadang merasakan tidak. Saya berusaha untuk ketika memang ada suara apapun itu, entah itu suara yang positif maupun negatif, tidak kita serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Pandak kita cross check dulu lah, benar enggak anak kita seperti itu. Nah, ketika memang posisinya yaitu tadi kembali, ketika komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua, saya yakin tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Mungkin kenapa terjadi seperti itu, mungkin ya Pak, ini hanya mungkin ketika suatu ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, diberikan kepercayaan oleh orang tua, kita tidak bisa, kita ketika kita diberi kepercayaan, kita apa ya namanya ya, tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bisa jadi itu nggih. Nah, gimana saya selaku guru BK ketika koordinasi dengan orang tua, saya berusaha untuk saya tidak wadul. Jangan lagi. Ketika memang anak punya masalah,
saya mengatakan gini ke anak, Mas, Mbak, silahkan kamu lakukan karo bapak ibu ning dalem. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Nanti setelah itu biarkan bapak ibumu telepon Bu Lili atau nanti Bu Lili yang telepon. Bu Lili hanya ngecek saja. Pak, Bu, tadi Mas ini empun matur jenengan. Anaknya mata pripun? Hanya sebatas itu. Nanti orang tua akan merespon. Dan biasanya orang tua itu menyambut baik respon dari kita. Itu tadi, Mbak. Kenapa sampai orang tua tidak percaya dengan kita? Mungkin suatu ketika kita diberikan kepercayaan, kita tidak yaitu tadi tidak memberikan iki mau ora iso dipercaya, kasaran seperti itu. Ketika kita dikasih kepercayaan, nah, kita melakukan hal yang tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Mata Gitu. Tangganya siapa? Perasaan Tarisa tangganya siapa? Kamu kan best friend tuh. Kalau teman itu harus saling mengingatkan. Tarisa. Ya. Bagaimana Tarisa? Sudah terpuaskan belum dengan jawaban atau penjabaran dari Bu Lili? Iya Bu, tapi masih ada sedikit ganjil ya Bu ya. Iya, Sampaikan aja. Yang anu aja Bu, yang itu. Bukan, Bu Lilis kan bilang kalau mungkin kepercayaan ada yang nggak tanggung gitu ya Bu. Tapi saya tuh sudah coba berkurang itu Bu dengan kepercayaan orang tua. Tapi ada orang tua tuh lebih percaya ke orang lain daripada ke anak. Ya itu tadi, Mbak, komunikasi. Ketika memang komunikasi kita orang tua dengan anak itu kan memang harus intens gitu ya. Kembali lagi, selaku orang tua seharusnya tidak menelan mentah suara dari siapapun. Kita terus benar enggak? Nah, itulah orang tua yang bijaksana. Itu menurut Bu Lili. Tapi kan ya nggak mungkin kok misalkan Bu Lili, "Bu, jenengan iku kudu ngene," kan enggak. Itu bukan wilayah saya kan ngoten. Ya, intinya ketika kita komunikasi dengan orang tua, ya sebaik mungkin kita tidak menggurui, ya intinya pengalaman saja, kita sampaikan pengalaman. Kalau misalkan pengalaman seperti ini, gini Bu, gitu ya kita sampaikan. Gitu Mbak Tarisa. Begitu Tarisa? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Siap. Oke. Nanti bisa konseling ke Pak Agung ya. Bisa ngobrol sama Pak Agung. Ya, betul yang dijabarkan oleh Bu Lili terkait sebenarnya kalau saya pernah mendengar ini dari Pak Agung. Pak Agung itu bilang seperti ini. Konselor Gimana Pak Agung disebut-sebut ini? Lah ini muncul Pak beliau Agung ini. menjadi guru BK itu ajang memperbaiki diri sebenarnya. Betul nggak Pak Agung? Nggih. Nah, gitu. Ini yang bicara ini Pak Agung. Saya hanya menyampaikan saja. Guyu. Gitu. Oke, begitu. Ada yang tanya lagi? Satu lagi. Ini saya tadi ada nama yang mirip dengan judul lagu yang saya sangat senangi. Namanya Rosana. Rosana tadi mana Rosana? Rosana yang nyanyi itu namanya Toto. Bandnya Toto. Judulnya Rosana. Mana Rosana? Hilang. Malu sama Pak Adnan tadi digombalin mesti. Enggak. Saya pemalu, Pak. Masa pemalu gombalin? Lagunya Rosana gimana? Ya gitu. Rosana sayangku gitu ya. Ini yang lain boleh? Yuk bisa on cam semua yuk. Boleh, silakan. Oke, kalau selingan saja, kalau gitu saya yang nanya. Ya Bu Lili, enggak apa-apa. Ya, monggo Pak. Oke Bu Lili. Bu Lili, Nggih. banyak
banyak orang yang melihat guru bimbingan konseling itu sering berada di apa itu kalau pagi-pagi itu sering berada di depan sekolah atau pintu gerbang seperti itu. Iya. Nah, Iya. sebenarnya apa tugasnya sih Bu? Jadi mungkin boleh ya, semua guru boleh di depan gerbang, Boleh. tapi sebenarnya Iya. tugas konkret guru BK di depan gerbang itu apa sih? Monggo Bu Lili. Oke, sama di tempat kita itu tiap pagi itu ada kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Di tempat saya itu beda ya Pak, karena saya posisinya pernah di dua tempat ya. Nek kok dulu di Juwana itu hanya guru BK sama kesiswaan. Untuk yang di sini itu semua Bapak Ibu guru kita di jadwal piket. Tujuannya apa? Ya tadi senyum, sapa, salam, sopan, santun. Bagaimana membiasakan anak tetap posisi ya tetap ketika memang senyum, sapa, salam tetap kan anak tetap salim ya. Membiasakan untuk itu. Dan ketika memang di sana karena jelas Pak di sekolah itu ada tata tertib. Ya Pak, di sana ketika memang Bapak Ibu guru yang dapat jadwal piket di sana itu pun juga sambil mengingatkan tujuannya seperti itu, kembali ke mensukseskan semua program yang ada di sekolah. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensi kita sebagai polisi sekolah tidak, tapi membiasakan saja senyum, sapa, salam, sopan, santun itu seperti itu. Itu salah satu saja Pak, masih ada pembiasaan yang lain sebenarnya. Penegasan dari Bu Lili, itu bukan sarana menjadi polisi sekolah, gitu, betul nggih? Iya, Sebagai tidak apa? ada tendensi itu. Betul sekali. Ya itu beberapa orang yang bertanya pada saya, itu sebenarnya apa sih? Kenapa kok guru BK dipasang di depan kalau memang tujuannya membimbing, memberikan layanan? Jadi banyak gitu tujuannya Bu, tugasnya banyak untuk salah satunya mensukseskan program atau peraturan di sekolah seperti itu. Nggih. Silakan yang lain bertanya. Mohon maaf ya Pak, ini kan hanya sekedar sharing ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, mungkin dari Bapak Ibu guru dari Bapak Ibu dosen punya pengalaman yang mungkin berbeda dengan saya, monggo kita pun juga sharing di sini. Saya siap menerima masukan-masukan dari panjenengan semua. Saya menerima apapun dari panjenengan semua. Intinya untuk kebaikan kita bersama. Top sekali. Jarang-jarang guru BK yang mau memberikan kesempatan pada orang lain untuk memberikan masukan pada beliau. Monggo, siapa kira-kira boleh bertanya, boleh mungkin juga membantu pertanyaan yang saya sampaikan tadi ke Bu Lili lagi. Silakan. Mbak Rizka juga boleh bertanya kalau ada pertanyaan. Oh, nanti tak tanya. Iya, sudah. Yang lain? Yo, kita malu-malu bertanya yo, pupuk ada ahlinya ahli nih, ada Bu Lili. Ya, ada Bu Lili. Nanti biar dipandu Pak Adnan sama Ibu Rizka, Kakak Rizka. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Tak tunjuk saja nggih. Ini tadi Rosana belum ada ya, Rosana? Ya sudah, yang tadi tak panggil yang belum ada tadi. Ricci. Tuh Kak Ricci mau bertanya Pak Adnan. Oh, Pak Agung mau tanya. Kak Ricci Anissa itu sepertinya sama Mbak Fauziatur Rohmah. Ya Kak Ricci ya mau bertanya sama Bu Lili, boleh Kak Ricci. Kak Ricci semester berapa? Ayo, Ricci Anissa Cikal. Kak Ricci. Malu dengan Pak Agung ternyata. Apa Bu? Jadi maskerannya Ya silakan. Tidak dengar. Ya kok. Waalaikumsalam Mbak Fauziat. Oke.
Nggih, ya Tur. sudah. Mbak Fauziatur Rahmah dulu, enggak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauziatul Rahma dari Kudus, biasa dipanggil Fau. Mau bertanya, dengan Bu Lili, gimana mengatasi anak yang broken home dan dia itu susah untuk diatur. Dia selalu melawan kalau dikasih nasihat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nggih, monggo boleh. Mbak Fau, jelas. Latar belakang siswa itu berbeda-beda. Ada yang broken home, sudah saya sampaikan tadi, ada anak yatim dan lain sebagainya. Intinya tadi, menumbuhkan kepercayaan anak kepada kita, bahwa kita itu ada di sampingnya. Mungkin yaitu anak yang bersangkutan tadi di keluarga itu tidak bisa menerima, karena posisinya yaitu tadi, dia belum bisa menerima apa yang terjadi pada keluarganya, sehingga kompensasinya ya, sehingga dia lari dari itu, dia tidak bisa menerima itu. Dengan apa? Dengan pemberontakan. Harapannya orang tuanya akan kembali, tapi kan itu tidak, kita tidak bisa memaksakan kejadian nyata seperti itu. Kita harus bisa menerima. Nah itu tadi, ketika kita sudah memberikan kepercayaan sama anak akan ya bukan kita intinya terus kita menghipnotis anak, mboten nggih. Intinya misalkan ada apa-apa, oke lah, sharing lah. Itu. Dan anak yang broken home itu tidak semuanya pembangkang, tidak semuanya pemberontak. Itu kembali ke masing-masing individu. Caranya gimana? Ya pelan-pelan Mbak, semua itu proses. Nggak bisa nek kok kita langsung, kamu harus seperti ini, nggak bisa. Proses. Itu Mbak. Ketika anak sudah percaya dengan kita, dengan perhatian kita, dengan masukan-masukan yang kita kasihnya kan solusi, alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan tetap ada di siswa. Mau diambil alternatifnya atau tidak. Tapi kita coba ke anak. Misalkan seperti itu, nanti konsekuensinya seperti ini. Kan tetap kita ada hal-hal seperti itu yang kita sampaikan. Itu Mbak. Ya proses kerjasama dengan orang tua, bagaimana di rumah, bagaimana perlakuan orang tua di rumah, walaupun posisinya ya suatu ketika kita bisa ngasih masukan ke orang tua, walaupun posisinya tidak bersama, tapi perhatian dari mereka tetap harus ada untuk anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Begitu, Bau. Nggih, Ibu. Nggih, terima kasih, Ibu. Terima Atur kasih suwun. pertanyaannya. Ya, ada lagi? Kita lanjutkan dulu, guys. Ya, oke. Yeah. Bu Lili, Ya. ini mungkin Bu Lili juga bisa memaparkan apa sih peran guru bimbingan konseling dalam upaya peningkatan soft skill anak-anak. Jadi murid-murid kita itu kan selain hard skill, serta akademik, mungkin juga soft skillnya, mungkin dalam hal ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ini pun sih Bu, tugas guru bimbingan konseling dalam rangka meningkatkan soft skill tadi. Gini ya Pak, tetap kita misalkan contoh lah hobi ya, ketika memang kita punya hobi itu silakan dikembangkan. Contoh sepele saja lah, soft skill kita misalkan kita suka tanaman, contoh ini yang saya pribadi, contoh ketika kita suka tanaman, setiap kali apa yang terjadi di rumah itu kita upload ya, itu pun juga memotivasi ke anak. Kita tanya, suatu ketika kan kita kasih materi tentang kecerdasan multiple intelligensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Nah, kita tayangkan semuanya, misalkan kecerdasannya ini. Kita refleksikan ke anak. Kalian itu kecerdasan apa yang kalian miliki?
di antara itu tadi. Nah, ketika misalkan contoh musik, jelas Pak, jelas teman-teman, kecerdasan kita itu nek kok semuanya bisa menonjol, luar biasa. Tapi kebanyakan yang menonjol itu di salah satu saja, atau dua atau beberapa saja. Nah, ketika yang kecerdasan itu menonjol, silahkan itu yang lebih di explore. Misal contoh lah, anak kinestetik, takraw, misalkan. Ya seperti itu. Ketika memang pelajaran mapel seperti itu ya, namanya kemampuan kan beda-beda. Kita memfasilitasi di sana. Kita cross check lah dengan pembinanya. Pak, pripun. Kalau misalkan enggak suatu ketika ya, Bu, saya bocah iki ku ketoke pinter iki kok. Misalkan ada lomba, pripun di jenengan latih dulu, jenengan lihat dulu sejauh mana kemampuannya, bisa ndak, misalkan dia yang diajukan seperti itu. Terus lagi Pak, contoh lagi kemarin kebetulan, yaitu tadi, nek soft skill itu tidak hanya dari sekolah, tetap keluarga itu memfasilitasi, memberikan sarana. Contoh lah yang kemarin keterima di SMA 1 Baik, itu anaknya itu ikut yang Pesona Indonesia Pak, model, itu sampai ke Malang, itu pun juga sama, yaitu tadi diikuti kembali. Semuanya kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap koordinasi dengan kerjasama dengan orang tua. Ketika orang tua memfasilitasi, soft skill yang dimiliki anak itu akan terasa. Itu model, itu pun juga sama. Kebetulan model itu kita kan jelas dia sudah punya ini ya, nilai lebih lah misalkan. Kebetulan ada lomba pidato bahasa Jawa. Ya udah kita ikutkan. Sebelum main itu pun saya minta, Mbak, besok kan main ya, Lilik pengen lihat dong sejauh mana kamu tampilnya seperti apa. Paling enggak kan kita tahu seperti ini lah, masukan seperti itu. Itu yang memang pengalaman yang saya alami di sekolah seperti itu Pak. Kalau misalkan yaitu tadi soft skillnya apa, anak punya apa, misalkan suatu ketika yaitu tadi berkebun atau apa, monggo, itu kembali ke hobi-hobi anak, kelebihan anak itu yang dieksplor, itu yang dikembangkan, itu. Tapi yang jelas keluarga harus memfasilitasi. Betul sekali. Ya. Jadi selain kita tidak judgement, kita harus bisa mengapresiasi anak-anak yang berprestasi, begitu Lili. Iya, masalah yang kita tangani itu bukan hanya siswa-siswa yang bermasalah, tapi anak-anak yang berprestasi, anak-anak semuanya, tidak ada pengecualian. Betul sekali, luar biasa. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi guru BK jangan lupa mengapresiasi. Kita memberikan tugas boleh, kita memberikan layanan boleh. Ketika anak sudah bagus, jangan lupa apresiasi. Itu akan menumbuhkan kepercayaan diri bagi anak-anak yang sebelumnya belum percaya diri menjadi percaya diri, dan yang sudah percaya diri akan menjadi bertambah percaya dirinya. Itu ya semuanya. Tadi sepertinya Sina tadi yang mau bertanya. Richie tadi muncul terus. Jadi bertanya enggak nih? Richie, halo, Richie Anissa atau Cikal namanya, atau gimana namanya, panggilannya siapa? Wah, hilang lagi. Asal jangan dipanggil sayang aja ya Pak Adnan. Nggak mungkin Pak, saya kan malu Pak. Oke teman-teman semuanya, boleh silakan sembari kita ngobrol-ngobrol, karena waktu masih cukup untuk kita berdiskusi. Silakan teman-teman, apabila ada pertanyaan, sembari kita Ibu Lili menjawab, boleh teman-teman berpikir di sekolah dulu keganjalan saya, pemikiran saya yang dulu sangat mengganjalkan, boleh disampaikan. Itu Bu Lili, saya kok dulu dukung terus ya, boleh, monggo.
Ya Bu Lili, kalau saya dulu Iya. juga sering dihukum Bu Lili, jujur saja. Dulu waktu saya SMA itu kan SMA dengan asrama itu kan berbeda kepengurusan begitu. Ada kalau di pondok atau di asrama itu kan mandinya kan antri Bu Lili. Antre, iya. Jadi telat ya Pak? Enggak. Jadi kalau sekolah saya dulu SMA masuk jam 7, kurang 10 menit itu sudah masuk. Begitu, karena menghindari kemacetan. Begitu. Terus kalau teman-teman dan saya itu rombongan ber-25 satu angkatan. Itu masuknya jam 7 lebih. Telat. Iya. Iya, tapi luar biasanya guru BK itu tidak menyalahkan, namun cross check kepada pondok saya, asrama saya, seperti ini. Gitu. Jadi ada suatu solusi bagaimana sih agar anak ini tidak terlambat. Akhirnya apa? Dibuat kamar mandi yang banyak Bu, yang biasa. Itu saya akui atas peran dari sekolah, dari guru bimbingan dan kesiswaan. Karena saya dulu juga istilahnya ya melihat sendiri beberapa dari sekolah itu pondok ngobrol dengan asatid atau pengurus pondok seperti itu. Iya. Yang lain monggo silakan. Apabila ada pertanyaan. Oh Pak San mau bertanya ini. Ini Pak Santoso, Bu Lili, wakil dekan 2. Wakil dekan 1 di FKI UMK. Monggo Pak Santoso menyertai kita untuk kegiatan pagi hari ini. Halo Pak Santoso. Oh ternyata masih sibuk ternyata. Ya biar disimak beliau saja gitu. Monggo yang lain silakan. Apabila bertanya saya tunjuk saja. Yang cowok tadi cewek terus. Anna Alifur. Ikran nih. Anna Alifur 05 Anna Alifur. Halo. Wah, tinggal mandi misalnya. Oke, enggak apa-apa. Oke, Bu Lili. Saya juga oh ini Ricci bertanya di komentar. Malu bertanya dia kalau muncul malu. Saya bacakan saja Bu Lili nggih. Iya, monggo. Pertanyaan dari Ricci Anissa Cikal. Saya enggak tahu panggilannya Ricci Anissa Cikal atau tadi katanya Mati. Pertanyaan sebenarnya ini Bu Lili. Permisi Bu Pak, mau bertanya. Maaf tadi enggak bisa connect. Pertanyaannya adalah tadi Bu Lili berkata kalau guru sudah mengena di hati murid itu bisa menjadikan peluang mudah bagi kita buat mendidik. Namun itu bisa menjadikan anak seperti manja dan menyepelekan. Iya. Bagaimana cara menyikapinya Bu? Monggo Bu Lili. Ya, terima kasih Mbak Ricci atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi saya mengatakan, saya sempat mengemukakan bahwa benar suatu ketika kita harus diterima anak, tapi kita juga harus tahu posisi kita sebagai apa, memposisikan diri kita. Ya, suatu ketika memang posisinya kita yaitu sebagai teman ketika anak menceritakan semuanya. Tapi suatu ketika kita pun juga yaitu tadi memposisikan kita sebagai guru. Kita lihat konteksnya. Jadi kita berusaha untuk tidak terjadi hal itu. Contoh lah Mbak, tadi Bu Lili mengatakan bahwa walaupun anaknya sudah lulus, posisinya ini mau berlayar karena dia ambil jurusan pelayaran di SMK. Sampai ini pun juga iya tetap komunikasi. Bu Lili minta doanya ya walaupun hanya sekedar minta doa, sekedar menyampaikan apa kegiatan yang akan dilakukan. Paling enggak ya itu tadi ketika anak sudah percaya dengan kita. Dan kembali lagi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita harus tahu
kondisinya, harus tahu waktunya, situasinya, itu saja. Pandai-pandai kita mengatur itu. Itu ya Mbak. Itu Rici, Anissa, Cikal. Begitu Rici, Anissa, Cikal jawabannya dari Bu Lili. Jadi tidak semerta-merta kita dekat terus dengan anak-anak. Jadi kita harus tahu waktu, harus tahu apa namanya. Kalau guru kan memang ya itu masa seperti temannya, ya memang harus tugas guru BK itu dekat, tapi kedekatan itu harus punya etika seperti itu. Agar apa? Agar beberapa hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Begitu gitu Lili. Iya. Jadi guru bimbingan konseling itu konsepnya memang lebih dekat dari guru yang lain. Ini memang konsepnya memang seperti itu. Tapi ya kita harus punya etika dengan murid, apalagi kalau ini guru BK cowok dengan murid cewek, apalagi murid SMK atau SMA seperti itu, dan sebaliknya guru BK cewek dengan murid laki-laki itu juga harus ada batasannya, karena kita di sini bimbingan konseling itu ada istiadat budayanya begitu nggih. Kita harus mengacu pada ada itu. Kode etiknya. Kode etiknya. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi tadi, Mbak Rizka mau bertanya. Silakan Mbak Rizka. Halo Bu Lili. Iya, mau tanya Bu, ada nggak sih yang berkesan saat menangani siswa, apa ya, pokoknya yang berkesan untuk Bu Lili itu seperti apa? Coba diceritakan mungkin sama kita. Terus jadi guru BK itu menyenangkan nggak sih? Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Jelas, setiap pengalaman, setiap momen itu pasti berkesan. Tergantung kita menyikapinya. Contoh saja, pengalaman. Ini pengalaman pribadi nggih. Saya mutasi dari SMP 3 Juwana ke SMP 2 Jekulo. Itu kan proses. Kebetulan saat itu memang saya didaulat sama kepala sekolah sebagai wali kelas. Ketika itu di Juwana, itu semua PNS itu dijadikan wali kelas karena dasarnya adalah untuk kenaikan pangkat, kenaikan PAK, ya, untuk PAK tahunan. Tapi untuk di Jekulo tidak, guru BK tidak dijadikan wali kelas. Masing-masing sekolah punya kebijakan masing-masing, intinya seperti itu. Kebetulan di saat itu saya jadi wali kelas 8, posisinya pemberangkatan untuk study tour. Jelas anak-anak sudah tahu posisi Bu Lili akan pindah. Momen studi tour itu adalah kesempatan terakhir mereka bersama dengan saya. Kebetulan berangkatnya itu hari Selasa sore lah. Kamis itu saya dapat undangan dari Bupati Kudus saat itu Pak Tamsil untuk menghadiri pertemuan untuk semua ASN yang mengajukan pindah mutasi. Luar biasa sekali rasanya ketika anak tahu. Saya pun juga matur ke kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolah saya adalah koordinator BK SMP MTS di Kabupaten Pati. Kepala sekolah adalah kepala sekolah saya Pak Bali Subali, itu dulu pun juga alumni BK UMK. Saya sampaikan ke Pak Bali, Pak, posisinya di hari Kamis saya diundang Pak Tamsil untuk pertemuan proses mutasi saya. Pak Bali pun mensupport karena ini adalah keputusan yang diambil terkait dengan perjalanan hidup masa depan. Saya memutuskan untuk dengan diizinkan kepala sekolah, saya tidak mendampingi anak study tour saat itu. Jenengan tahu bagaimana reaksi anak-anak, laki-laki perempuan semuanya, yaitu tadi. Jelas mereka tidak bisa menerima di awal, sampai bahkan ada perwakilan dari kelas
pengen menemui kepala sekolah. Intinya untuk saya bisa ikut karena itu momen terakhir kebersamaan kita. Sampai akhirnya saya menekankan ke anak, nggak apa-apa Mas, Mbak, nanti akan didampingi sama Bapak Ibu guru yang lain. Nanti ketika kamu lewat Kudus, kebetulan rumah saya itu di dekat Pantura, jadi kelihatan misalkan ada rombongan anak-anak perjalanan dari Juwana ke Jakarta itu, saya pun menunggu mereka. Walaupun hanya saya hello dada saja di jalan raya. Itu pun juga sama, di TL-nya kepala sekolah. Kebetulan di kelas saya itu yang dampingi adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah ngendikan dengan TL-nya, Mas, Mbak, ini nanti lewat rumahnya Bu Lili. Bu Lili itu wali kelasnya, guru BK-nya. Kebetulan ini ngurusi mutasi, jadi tidak bisa dampingi. Nanti nek kok lewat, nanti ada kesempatan untuk saya hello dada-dada saja ya. Itu sampai seperti itu. Anak mau berangkat pun, perjalanan pun juga WA dengan saya, Bu Lili nanti berangkat ini, Bu Lili ini nganu Bu, perjalanan mau berangkat. Di sanalah ternyata anak-anak ketika kita seperti itu, mereka pun juga memberikan perhatian lebih untuk saya. Itu pengalamannya. Sepele sebenarnya, sepele, tapi luar biasa menurut saya. Itu Pak, pengalamannya itu di sana. Ini hanya contoh saja, mungkin yang lain punya pengalaman lebih dari saya. Tapi itu menurut saya walaupun sepele, perhatian itu luar biasa. Itu Pak. Begitu Mbak Rizka? Ya. Karena sudah menjadi sahabat siswa ya Bu. Iya, itu pendamping anak. Betul sekali Bu Lili, itu juga terjadi kepada saya waktu saya diterima di UMK. Dulu sebelumnya saya juga guru BK di SMK, Bu. Apa namanya? Pada waktu itu sebenarnya saya di SMK itu baru 1 tahun, jadi mengajar di situ. Jadi dekat itu paling dekat dengan anak-anak kelas 1, kelas 11 berarti gitu. 11. Iya. Itu juga sama Bu. Waktu saya sengaja enggak pamit biar enggak dicari kayak gitu. Iya. Jadi pada waktu itu masih setelah ujian, yang enggak salah, setelah ujian kenaikan kelas. Jadi sengaja saya enggak pamit sama murid-murid, tapi malah dicari gitu. Iya. Enggak, dicari ini Pak Anak kemana dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai beberapa anak-anak yang dulu sempat dekat dengan saya karena beberapa kasus. Begitu nggih Bu. Jadi dari kasus berat seperti itu malah dekat dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Iya. Itu WA, Pak Anak di mana sekarang kok enggak ada, saya cari di ruangan. Saya mau ngobrol seperti itu. Iya. Begitu. Memang enaknya kita bisa lebih dekat dengan murid-murid dibanding guru-guru lain seperti itu teman-teman semuanya. Jadi peran guru Bibianto Seling itu selain memberikan layanan, kita juga bisa membantu anak-anak dalam hal apapun seperti itu. Pernah suatu ketika dulu anak yang saya ceritakan tadi punya permasalahan, ternyata permasalahan dengan Bapak Ibu guru. Jadi waktu tidak mengumpulkan tugas seperti itu, akhirnya ngobrol dengan saya fasilitasi kepada guru terkait, akhirnya selesai. Akhirnya itu menjadi jembatan untuk saya bisa lebih kenal dengan anak-anak anaknya seperti itu. Iya. Terima kasih pengalamannya Pak. Tapi tidak mungkin masih dekat Bu Lili dengan anak-anak sampai segitunya. Ya, masing-masing punya pengalaman masing-masing. Cuman ya itu tadi. Menurut orang lain itu mungkin itu kan hal sepele itu ya. Cuman ketika kita sampai seperti itu, ya itu luar biasa. Betul. Dia Bu Lili, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa dari Tarisa lagi. Ini masih ternyata tadi masih penasaran Tarisa. Saya bacakan gitu di kolom komentar. Jika seorang anak ingin mengembangkan sebuah karir dan bisnis, tapi orang tua tidak mendukung. Nah, Bu, bagaimana sih cara meyakinkan orang tua kalau kita ingin mengembangkan sebuah bisnis dan karir seperti itu? Ya, itulah tugas kita terkait dengan layanan
perencanaan individual, perencanaan karir. Ya itu tadi, ketika contoh lah misalkan ya, ini yang konteks SMP dulu. Di hasil tes psikotes, rekomendasinya di jurusan ini, ya. Anaknya bakatnya ini. Kita kasih angket ke orang tua. Dengan hasil ini orang tua seperti apa? Ketika memang ada perbedaan atau perbedaan pendapat, kita hanya memfasilitasi saja. Pak, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti misalkan kok anak jelas nek kok misalkan bakat itu kan sudah ada ya, tapi nek minat kan naik turun. Itu kita sampaikan saja. Ini seperti itu. Sebisa mungkin ya memang dari orang tua bijaksana. Ketika memang posisinya dipaksakan, itu nanti hasilnya pun bisa jadi tidak maksimal. Itu yang kita sampaikan. Kita coba dulu lah misalkan contoh, nah ini kan bisnis ya. Sedangkan Mbak Talisa ya, Mbak Talisa ini proses jadi mahasiswa. Dicoba saja dulu. Dicoba saja bisnisnya, misalkan proses. Ketika nanti berhasil, itu yang ditunjukkan ke orang tua. Dan Bu Lili minta restu orang tua. Tak cobain dulu. Ya paling enggak kita adu argumen lah ke orang tua. Bagaimana ketika kita memberikan argumen kita paling enggak bisa diterima, orang tua pasti bisa terima. Nek kok kita dengan cara yang ya nyon sewu dengan seperti itu ya tetap mesti orang tua pun juga tolong kasih kesempatan. Intinya seperti itu. Dan jangan lupa doa restu orang tua itu luar biasa. Itu menurut saya. Mantap. Itu ya Mbak Talisa. Oke, betul sekali. Jadi kita tunjukkan kepada orang tua bahwasanya kita bisa. Jadi mungkin dari pemikiran orang tua, karena kan orang tua mengatakan seperti itu karena ada sudut pandang tertentu yang orang tua kurang yakin. Seperti tadi Lili bilang, argumen kita adu argumen, tapi jangan ngeyel gitu kan. Kita memberikan argumen yang sesuai, tetap dengan menjaga etika yang bagus kepada orang tua. Begitu nggih Bu Lili? Iya. Mantap. Ya, Bu Lili, ini ada pertanyaan lagi. Rame ini Bu Lili. Iya, monggo. Sebisa saya nanti menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lili, masih ingat saya kan? Nah ini muridnya lagi nih, murid Bu Lili SMP Juwana. Iya. Oh ya, Bu Lili, apakah ada guru mata pelajaran yang beranggapan bahwa peran BK hanya dilakukan oleh guru BK saja? Maaf Bu, tidak bisa on mic soalnya baru kumpul teman jadi rame banget. Dari Arin Okvita. Iya, Mbak Arin. Masih ingat nih Bu? Iya, Mbak Arin ya? Arin Okvita. Mbak Arin, semester berapa sekarang? Ayo Arin. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru, oke. Mbak Arin, jelas untuk guru BK sesuai dengan SOP-nya yang dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014, guru BK yang sebenarnya adalah guru BK yang lulusan dari S1 bimbingan dan konseling. Ya, ketika misalkan dari guru mapel yang jelas seharusnya itu dari S1 BK. Ketika ada yang seperti itu bagaimana Bu? Ya itu tadi kembali ke sekolah masing-masing. Nek kok aturannya jelas di Permen sudah ada 111 tahun 2014. Guru BK adalah guru lulusan S1 bimbingan dan konseling. Misalkan yang terkait dengan sertifikat pendidik itu monggo nanti bisa ke PPK maupun dari PLPG. Nek kok zaman saya dulu 2015 saya mengikuti PLPG jadi sudah mendapatkan sertifikat pendidik untuk saya. Kembali ya, itu kan kebijakan sekolah. Nek kok seharusnya, nek kok sesuai dengan aturannya itu harus guru BK, S1 BK. Jelas sudah ada di Permendikbudnya. Itu Mbak Arin.
Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, nanti Banyak. hari semester baru kita juga nanti belajar ya di semester 1 nanti terkait posisi guru bimbingan konseling di sekolah, terus kemudian terkait peraturan nomor 111 seperti itu, kita juga nanti kan bahas itu. Jelasnya gitu nggih. Yang lain silakan, masih ada waktu 15 menit untuk diskusi dengan Bu Lili. Ayo, teman-teman semuanya. Siapa, Mbak? Oh, ada yang tanya lagi Bu Lili di kolom komentar. Itu pada mana semuanya tuh? Nggak mau on mic. Nah, nggih. Assalamualaikum Pak Bu, mau tanya bagaimana upaya guru BK untuk menangani masalah yang sering dialami oleh para siswa dan apakah semua masalah tersebut bisa diatasi dengan baik? Maaf Bu, nggak bisa open mic. Mic-nya rusak. Dari Fathul Amin. Monggo Bu Lili. Iya, masalahnya kan macam-macam ya. Maksudnya masing-masing anak punya keunikan tersendiri. Ketika memang posisinya memang terpaksa kita tidak punya, ya intinya ada kesulitan ketika kita membantu menyelesaikan masalah siswa, kita di sekolah itu ada yang berwenang. Tetap kita konsultasi dengan kepala sekolah. Pak, Bu, ini seperti ini. Kita sudah bekerja sama dengan orang tua, kita sudah bekerja sama dengan semua pihak. Pripun, nah itu pripun. Nah, kita konsultasikan semuanya ke kepala sekolah. Nanti tetap dari kepala sekolah akan memberikan masukan-masukan untuk kita jalan yang terbaik itu seperti apa. Itu ketika di posisi memang ya itu tadi riskan dan memang tidak bisa sudah di pol ya, itu kita tetap konsultasikan semuanya ke kepala sekolah. Ini baiknya seperti apa Pak, ini harus bagaimana Pak, bagaimana gitu. Betul sekali, jadi harus koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mensukseskan kegiatan atau layanan bimbingan dan konseling. Seperti contohnya seperti ini. Nah, guru bimbingan konseling ingin mengadakan layanan konseling kelompok. Iya. Nah, itu bisa mungkin kalau ada jam-jam tertentu dari beberapa anak yang berbeda kelas, itu bisa kita izin pada wali kelas, dulu mata pelajaran, kepala sekolah terlebih dahulu dan lain sebagainya, kurikulum seperti itu. Jadi ada suatu koordinasi nggih Bu Lili. Iya. Nggih, seperti itu. Menarik sekali teman-teman semuanya. Jadi pembahasan ini sangat konkret sekali terkait eksistensi guru bimbingan konseling di sekolah. Banyak tadi review tadi terkait apa itu namanya tentang profesionalitas, terus kemudian tugas dan lain sebagainya. Nah, mungkin di ini saya buat pertanyaan terakhir saja nggih, karena waktu sudah mepet. Monggo teman-teman ada yang pertanyaan untuk terakhir kalinya? Silakan. Ayo. Sudah mahasiswa harus berani untuk ngomong. Nanti kalau jadi guru BK harus juga berani, karena guru BK itu otomatis berbicara di depan kelas, memimpin teman-teman, anak-anak, murid-murid untuk melakukan sebuah layanan seperti itu. Ayo, ini yang gambarnya lucu, Mahardika Putra, kayak saya lucunya. Mahardika. Maaf Pak, saya mau bertanya. Siap, monggo, Paul. Silakan. Bu Lili, saya mau bertanya. Benar sih menurut saya, benar kata Ibu kalau misalnya bekerja memang dari hati itu memang kreativitasnya bagus. Maksudnya memang bukti nyata, aksi nyatanya itu benar-benar ada. Tapi tidak, menurut saya tidak semua guru BK itu sebaik Bu Lili. Maksudnya ada yang emang benar-benar dia tuh tidak peduli, kadang memang tidak
tidak peduli sama siswanya, malah siswanya dekat dengan guru BK yang lain. Gitu cara mengatasinya gimana ya Ibu? Ya, gini Mbak ya, kembali ke masing-masing individu Bapak Ibu guru BK. Kita tidak bisa memaksakan untuk mereka seperti kita. Kita juga tidak bisa memaksakan semua orang suka dengan kita, karena kita tidak sempurna. Kembali lagi, di forum MGMP itu adalah ajang tempat kita untuk meningkatkan profesi. Kembali lagi, kembali ke masing-masing individu guru BK-nya. Ketika kita niatkan, kita niat untuk kita jadi guru BK, otomatis semua akan mengalir dengan sendirinya, Mbak. Memang ada yang seperti itu, tapi monggo, kita tidak bisa memaksakan. Intinya seorang guru BK ya memang harus peduli siswa, karena memang setiap kali pertemuan itu saat Mars BK kan jelas, BK peduli siswa. Kan sangat rancu sekali ketika seorang guru BK acuh tak acuh. Nah, itu yang harus dipahamkan kembali terhadap Bapak Ibu guru BK ketika di forum MGBK, dan itu adalah wilayah dari bapak-bapak petinggi yang ada di forum MGBK. Monggo itu nanti bisa jadi masukan kami terkait dengan bagaimana pelaksanaan BK di sekolah, terkait dengan personel Bapak Ibu guru. Tapi bisa jadi kan siswa bisa menilai kita seperti apa. Penilaian orang terhadap kita itu pun tergantung dari sudut pandang orang menilai. Tidak bisa kita memaksakan orang suka terhadap kita, nggak bisa Mbak. Kita juga tidak bisa memaksakan anak suka terhadap kita. Untuk curhat itu kita nggak bisa. Ya tergantung tadi bagaimana unjuk kerja kitanya, bagaimana kita mendekatkan ke anaknya, karena jelas BK peduli siswa. Itu ya Mbak. Karena jelas kita punya kelebihan dan kekurangan. Nggak bisa semua orang sempurna. Ketika memang anak nyaman dengan Bapak Ibu guru yang lain, oke lah. Nanti Bapak Ibu guru BK yang bersangkutan, yang merasa dinyamani, kan bisa koordinasi dengan kita. Karena di sekolah itu kita satu rekan kerja, satu ruangan, kita punya koordinator yang memang bisa tiap hari kita koordinasi. Misalkan contoh lah, suatu ketika ada anak yang dikirim ke ruang BK misalkan, karena ada suatu masalah. Kebetulan guru BK yang bersangkutan sedang ada kegiatan, ada tugas lain. Kan ya tetap teman-teman yang ada di ruang BK yang ada di sekolah itu kan bisa menghandle. Ya paling enggak nanti kita komunikasikan. Seperti itu Mbak. Bisa diterima? Begitu, Pau? Yes, enggak, Pak. Oke, matur suwun Pau pertanyaannya. Bu Lili, sayang sekali Pak. waktunya sudah mepet sekali. Saya masih pengen ngobrol banyak sekali dengan Bu Lili. Monggo. Kita agendakan lagi. Kapan-kapan isi kelas saya gitu. Monggo, insya Allah nggih Pak. Jika memang nggak apa-apa lah, misalkan kita sharing. Insya Allah ketika memang ada kesempatan, ada waktu, insya Allah saya siap dengan keterbatasan saya. Misalkan kalau memang ada yang tidak berkenan atau memang panjenengan punya masukan-masukan, punya pendapat lain, monggo silakan. Siap, Bu Lili. Oke teman-teman semuanya, silakan mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah ada di kolom komentar. Bagi teman-teman yang tadi sudah live, silakan saya minta bantuan pada teman-teman di sini untuk share atau menghubungi teman-teman yang sudah live tadi supaya masuk lagi. Nanti kita akhiri dengan foto bersama. Oke,
silakan diisi terlebih dahulu. Teman-teman dipanggili semuanya, satu kampung bisa dipanggil ke sini, ya toh. Nah, ini nanti kita foto bersama. Oke, Bu Lili, saya tertarik dengan bukunya Bu Lili tadi. Mungkin ini bagaimana Bu Lili? Ini adalah sebelumnya itu saya memang buat PTK Pak di Juwana dulu, penelitian tindakan bimbingan dan konseling ya, karena di tahun 2015-16 itu saya mencoba ya sebisa saya, karena memang posisinya beda ya, kalau jadi mahasiswa ada dosennya, kalau udah jadi guru BK ya tanya sana tanya sini gitu, ikut pelatihan sana ikut pelatihan sini. Ketika PTK-nya itu sudah jadi, itu saya berusaha untuk menjurnalkan, ikut di jurnal provinsi. Itu pun untuk apa sih Bu Lili buat itu ya, jelas tetap kita di evaluasi program itu ada ya, evaluasi dan tindak lanjut. Ketika memang di pembelajaran itu di layanan itu butuh dievaluasi, butuh tindak lanjut, termasuk itu PTK-nya, saya buat PTK itu pun juga yang jelas gimana nggih, di PAK juga ada nilainya, di program pun juga ada fungsinya. Itu saya jurnalkan. Kebetulan ini posisi jurnalnya PTK dan bukunya ini ada di meja kepala sekolah Pak, kemarin dipinjam karena posisinya untuk memotivasi teman-teman yang lain tetap berkarya walaupun kita sudah melaksanakan tupoksi kita. Nah, dari PTK-nya, satu PTK itu kita kan ada penilaian angka kredit ya Pak tiap tahun ya, PAK tahunan maupun PAK kenaikan tingkat. Itu ketika PTK nilainya publikasi ilmiah itu nilainya 4. Saya coba untuk PTK ku tak buat ke jurnal provinsi itu nilainya 2. Kebetulan lolos untuk PAK di Pati. PTK sama PAK sama jurnalnya sudah dinilaikan di Pati, Dinas Kabupaten Pati sudah lolos, bisa untuk naik pangkat di 3J dulu. Setelah di sini saya pun juga pikir saya mau buat apa, saya harus nek kok PAK-nya di sini itu seperti apa, ikut pelatihannya dengan siapa. Kebetulan sekali saya sangat terbantu oleh Kepala SMP 5 Kudus Pak Abdul Rahim. Beliau adalah tim penilai PAK. Saya ikuti semua, ya enggak semua sih, intinya ketika ada pelatihan saya mencoba untuk ikut. Dan memang tujuan ketika kita ikut pelatihan adalah ada produk. Kemarin itu pelatihan yang terakhir itu ISBN, saya coba buat karena memang ada tugasnya, harus buat produk, tak buat. Ya sepele sih, hanya sedikit dalamannya. Tapi saya selalu mengemukakan jangan lihat covernya, jangan lihat tebal tipisnya, tapi lihat isinya. Itu, ya. Saya dibantu sampai proses ke Perpusnas, ada ISBN di sini. Yang jelas ya mungkin beda dengan produknya Pak dosen ya, nek Pak dosen produknya sampai jurnal internasional. Untuk yang kita ya untuk yang kita cukup Perpusnas saja sudah luar biasa Pak ya. Mohon Bu Lili bisa saya minta tolong mengetikkan judulnya di kolom komentar nggih, agar nanti bisa dicari teman-teman nggih. Siapa tahu nanti teman-teman bisa jadi referensi untuk perkuliahan seperti itu. Ya, layanan informasi. Teman-teman semuanya sudah dipanggil teman-teman sekampungnya. Kok malah live? Gimana toh? Oke, ayo. Nanti untuk sesi fotonya nanti akan dipandu oleh Mbak Rizka. Bu Lili, matur suwun sekali Bu Lili atas kesempatannya. Salam kenal juga dengan saya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa bertemu kembali, mungkin bisa bertemu langsung, kita ngobrol banyak terkait bimbingan dan konseling. Monggo mawon, apabila dari saya selaku moderator ada kesalahan, saya mohon maaf teman-teman semuanya. Sekian saya kembalikan kepada MC Ibu Rizka. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adnan telah membantu saya menjadi moderator pada hari ini, dan terima kasih Bu Lili atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi foto. Silakan teman-teman bisa on cam semuanya biar bisa kami capture di perangkat kami.
Silakan bisa on cam. Yang belum mandi nggak apa-apa. Santai. Kalau di- Ada kalau filter, di Kak? kamera kan nggak kelihatan kalau mandi. Ada filter kok Pak? Iya. Aman. Lu diketahui lu. Lu Pak Sah. On cam yuk. Ayo on cam semuanya yuk. Monggo sekalian mungkin kita mata dulu ya Pak, tapi jangan lupa pakai celana. Yuk. 1, 2, maaf sebentar. Oke, 1, 2, 3, senyum. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kurang lebih 2 jam kita ngobrol-ngobrol, gak terasa sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari awal tadi sampai ini sampai jam 10.55 ini, dan terima kasih kepada Bu Lili atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat pada teman-teman yang calon guru BK di sini ya. Dan terima kasih juga pada Pak Adnan, Pak Agung, dan semua teman-teman yang sudah membantu acara yang terselenggarakan. Oke. Akhirnya kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa di angkringan konsul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih telah mengisi acara kami. Kapan-kapan nanti kita bertemu Bu Ida. Dong Bu Ida, Bu Lili Pangleng lah. Terima kasih ya Bu Lili ya. Salam sehat dan semangat selalu buat Bu Lili. Amin. Terima kasih Bapak. Wah, semoga semangat selalu ya dalam menempuh perkuliahan di bimbingan dan konseling. Amin. Terima kasih Bu Lili. Oke, sama-sama. Bu Lili, untuk sertifikatnya nanti kami kirim ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih untuk semuanya hari ini, luar biasa. Salam calon guru BK hebat. Yuk. Saya akhiri ya. Yes. Terima kasih semuanya. Mohon izin live nggih. Nggih. Info, kopi. Info. Iya, Pak.